Oke, kali ini Abang Senri Alsa atau sering dipanggil Senri. Abang Senri telah hadir di tempat ini karena memiliki konsep yang bermanfaat buat desa yang akan kita bahas pada podcast kali ini. Abang Senri ini kuliah di mana-mana. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Abang Sate Podcast balik lagi. 4, 3, 2, 1. Apa mau kamu? Dan ada yang pernah saya dengar bahwa Senri pernah kuliah dalam satu hari, dalam waktu bersamaan, dalam waktu yang benar itu. Tidak benar. Jadi yang benarnya apa? Yang benar itu kuliah di dua tempat tapi jadwalnya tetap berbeda. Oh, dulu Abang Senri ini kuliah di mana? S1-nya di Sistemik Dipanegara, S2 yang bersamaan itu di Sistemik Handayani dengan Universitas Negeri Makassar. Kita akan bahas konsep yang ditawarkan ke desa itu namanya Smart Village. Oke, apa Smart Village itu? Smart Village itu sebenarnya adalah sebuah sistem yang berbasis teknologi informasi yang diterapkan di desa. Jadi konsep Smart Village itu tidak bisa dipungkiri adalah merupakan adopsi dari Smart City yang akhir-akhir ini didengungkan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Jadi konsep Smart Village itu ada beberapa unsur yang masuk ke dalam konsep Smart City. Namun pendekatannya itu sangat berbeda antara Smart City dengan Smart Village. Oke, antara Smart City dan Smart Village. Apa bedanya? Dimulai dari mana? Kalau Smart City itu dimulai dari pemerintah pusat yang melakukan instruksi untuk melaksanakan Smart City. Itu berarti dia sifatnya top down. Sedangkan Smart Village itu dia harus mendengar keinginan masyarakat di bawah. Karena terkait dengan sosial kultural yang berbeda-beda. Ya namanya orang kampung susah diatur kan kalau tidak paham. Tetapi makanya Smart Village itu dibangun, kita berusaha mengintegrasikan bagaimana teknologi itu diterapkan namun tidak mengganggu behavior atau perilaku-perilaku masyarakat yang sudah menjadi tradisi. Oke, jadi Smart Village ini lebih disasar ke desa. Ya. Oke. Desa merupakan unit terkecil dari sistem pemerintahan. Desa ini memiliki peran yang sangat penting untuk pembangunan nasional. Membangun desa berarti juga memulai untuk pembangunan. Saat ini terdapat banyak program dari pemerintah pusat yang bertujuan untuk mendorong percepatan pembangunan di kawasan pedesaan. Apa yang mendasari lahirnya Smart Village ini? Keinginan untuk maju, keinginan untuk berkembang, dan keinginan untuk mensejahterakan, meningkatkan taraf hidup warga masyarakat desa, dan tentunya di sisi pemerintah juga bisa bekerja lebih efektif, efisien, karena didukung oleh teknologi informasi yang tepat guna. Artinya sebelum keberadaan Smart Village, desa memang mengalami perkembangan. Lalu kemudian hadirnya Smart Village ini apakah bisa memberikan pengaruh yang lebih signifikan? Kita bicara tentang desa, sebelum adanya konsep Smart Village, itu tentunya semua lini kehidupan itu masih konvensional. Jadi dengan adanya konsep Smart Village diharapkan semua aktivitas masyarakat di desa, mungkin juga tidak semua tetapi bertahap, itu bisa disupport dengan teknologi sehingga kontinuitas atau sustainability-nya ada, dan kemudian bisa berdampak kepada peningkatan taraf hidup warga. Karena dengan menggunakan teknologi yang tepat bagi warga desa, secara langsung
itu bisa mempromosikan apa produk-produk unggulan atau Prudes di desa, produk unggulan desa di mata dunia. Jadi kadang-kadang ada hal-hal yang eh, sebenarnya desa itu memiliki potensi yang luar biasa. Anggaplah misalnya objek wisata, anggaplah misalnya komoditi perkebunan atau pertanian yang bisa diekspor. Tapi itu tidak bisa dilakukan karena tidak ada eh, pengelolaan konten produk yang sustainability. Oke, artinya Smart Village ini bisa membuka mata di luar desa untuk melihat desa itu. Apakah Smart Village ini bisa sangat membantu untuk memudahkan memudahkan kesehatan, ekonomi dan pelayanan di desa? Jadi dalam kalau kita breakdown Smart Village itu memang ada menyentuh semua dimensi yang Bang Sate sebutkan tadi. Public service ya, pelayanan terhadap masyarakat, utamanya dalam masalah kesehatan, keamanan lingkungan, kemudian ekonomi masyarakat mungkin melalui BUMDes ataupun UMKM. Kita mengapresiasi itu dalam bentuk aplikasi teknologi informasi dalam ranah public service. Jadi memang ada sistem yang mengatur semua itu. Sistem itu seperti khusus untuk pengawasan, pengamatan dan pengendalian itu ada ruang command center. Kemudian ada untuk pengaduan, pelaporan ataupun penyampaian informasi-informasi, ada aplikasi panic button. Itu dari pelayanan. Dari sisi pelayanan public service-nya. Dari segi kesehatan? Itu terintegrasi semua. Jadi di command center maupun di panic button itu terintegrasi antara kesehatan, puskesmas, keamanan, polsek, Babin Kamtipmas untuk dari angkatan darat, kepolisian itu dari apa istilahnya ya? Saya lupa istilahnya kalau dalam Kamtipmas itu ada. Itu ada aplikasinya terhubung semua elemen pemerintahan institusi. Jadi Smart Village ini lebih memudahkan tadi itu bagaimana pelayanan kesehatan dengan perpaduan dengan teknologi. Kemudian dari segi ekonomi bisa dari UMKM atau BUMDes itu tadi. Lalu kemudian dari segi pelayanan bisa lebih memudahkan dalam setiap produksi pelayanan yang ada di desa. Mungkin seperti itu ya. Oke. Berbicara tentang desa juga, menurut data dari Badan Statistik BPS, mayoritas penduduk miskin berada di daerah pedesaan. Apakah betul seperti itu dan bagaimana menurut Abang Sendri bicara tentang penduduk miskin di daerah pedesaan? Sebenarnya kemiskinan tidak identik dengan pedesaan. Kalau saya pribadi ya, kemiskinan itu identik dengan kemalasan. Kalau pedesaan dia identik dengan sumber daya yang tidak tereksplorasi dengan baik. Berbicara tentang sumber daya, ada 3 sumber daya yang harus dikelola dengan baik. Yang pertama itu adalah kapital kultur. Ini yang paling menentukan. Jadi sumber daya kultur yang ada di desa itu sangat menentukan bagaimana membangun konsep Smart Village ke depan. Karena kita tahu bahwa orang di desa sulit sekali menerima hal yang baru. Karena itu tadi pengetahuan dan keilmuan, kebaharuan itu tidak terbiasa mereka terima. Jadi dari kapital kultur ini
Sumber daya kultural dari desa ini harus diberikan pendekatan persuasif, bagaimana memberikan edukasi, pemahaman yang tentunya bagi masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat yang bisa diajak berpikir, bisa diajak sama-sama bekerja. Dan yang kedua adalah eh, sumber daya alam, capital nature. Sumber daya alam ini harus dikelola dengan baik supaya dia bisa memiliki nilai ekonomis. Karena kadang-kadang ada potensi-potensi daerah tidak bisa menghasilkan karena tidak dikelola dengan baik. Nah, mungkin penyuluhan-penyuluhan terhadap pengelolaan itu sudah ada, tetapi eh, dengan adanya smart village itu bisa ada kesinambungan terhadap dunia luar. Mungkin dengan e-commerce yang kita bangun bisa di situ kita bisa mempromosikan semua keunggulan-keunggulan yang ada di desa. Nah, sehingga itu memberikan multiplier efek kepada infrastruktur yang lain, ekonomi, kesehatan, objek wisata, semuanya akan terpublish di situ dengan adanya portal ya, portal web desa. Nah, di situ akan muncul semua apa potensi-potensi desa. Oke. Pembangunan desa harusnya kan mengikuti juga perkembangan zaman. Ya, Jadi keberadaan Smart Village ini sangat mendukung untuk adanya inovasi yang terjadi di pedesaan. Nah, untuk memajukan dan mengembangkan potensi desa dengan tujuan mensejahterakan masyarakat. Apakah kira-kira Smart Village dapat mewujudkan ini dengan adanya inovasi pembangunan desa? Nah, kalau misalnya Smart Village ini bisa mewujudkan inovasi seperti apa yang bisa terjadi di sini? jadi yang namanya era informasi ini kan secara global dia ya kan. Dia tidak melihat dia di desa atau di kota. Globalisasi ini yang namanya dia menyeluruh, komprehensif. Jadi siapapun yang tidak mau mengikuti perkembangan teknologi maka dia akan tertinggal. Dia akan tertinggal karena sudah ketika dia bertahan dengan cara-cara konvensional, dia tidak akan berinteraksi dengan dunia usaha, dunia bisnis, karena semua dunia usaha, dunia bisnis bahkan di pemerintahan pun sudah menggunakan perangkat-perangkat teknologi yang mendukung pekerjaan-pekerjaan mereka. Nah, ketika desa tidak eh, mengambil bagian dalam perkembangan teknologi, maka dia akan jauh tertinggal. Makanya Kementerian Desa itu namanya Kementerian Desa Tertinggal Transmigran. Nah, itu nama kementeriannya karena pemerintah sangat memperhatikan, itu wujud kepedulian pemerintah bagaimana supaya desa ini bisa maju, bisa mandiri dalam segala aspek pembangunan yang ada di desa. Ya. Apakah Abang Ako ini melihat dari sisi anggaran yang diberikan oleh pemerintah disiapkan di desa ini sudah mewadahi untuk mewujudkan? Alokasi anggaran desa yang diberikan oleh pemerintah pusat itu sebenarnya sudah bisa dikatakan lumayan. Tetapi kan desa ini berbeda-beda karakternya, berbeda-beda kebutuhannya, berbeda-beda potensinya, sehingga bantuan pemerintah dalam bentuk dana desa itu bervariasi juga, tetapi tidak jauh. Dia di sekitaran 1 miliar per tahun per desa. Ada yang lebih, ada yang kurang, tergantung bagaimana pemanfaatan anggarannya itu dan sejauh mana efek dari penggunaan anggaran itu meningkatkan kesejahteraan warga desa. Lalu kemudian Smart Village ini apakah bisa mewujudkan transparansi di pemerintahan desa dan dapat mewujudkan istilahnya dapat mewujudkan penggunaan anggaran yang tepat? Justru dengan adanya Smart Village semuanya akan menjadi transparan karena semua transaksi dilakukan secara online.
Jadi pemerintah desa pun tidak akan bisa dalam dua tanda kutip nyolong dana pemerintah untuk kepentingan pribadi. Di sini juga ada penilaian indikator tersendiri tentang pengelolaan keuangan. Transparansi anggaran itu kemana dia belanjakan anggarannya itu semua berbasis online. Jadi jejak rekam penggunaan anggaran itu bisa dimonitoring dengan baik dengan adanya sistem keuangan aplikasi misalnya seperti aplikasi keuangan desa. Di semua semua level pemerintah itu bisa memonitor. Oke, artinya penerapan smart village ini di dalamnya sudah ada bagaimana agar desa ini dapat Ya, mewujudkan pemerintahan yang transparan. ya. Nah, lalu kemudian apakah kira-kira eh, dengan pemanfaatan smart village ini diterapkan di desa untuk saat sekarang sudah siap atau belum? Persoalan siap atau belum itu kembali kepada ketersediaan akses jaringan internet. Jadi yang paling fundamental dalam penerapan smart village itu tersedianya infrastruktur digital desa berupa yang fisik itu seperti base transmission station BTS ya. Mungkin dari vendor-vendor telekomunikasi harus berperan banyak di sini karena masih banyak desa-desa yang belum memiliki akses jaringan data. Oke, berarti mewujudkan itu harus dari infrastruktur dulu ya. Iya, infrastruktur fisik. Dari konsep yang Bang Ako tawarkan ke desa ini sudah ada di dalamnya sudah dalam bentuk ada infrastruktur juga. Iya, kita kalaupun vendor telekomunikasi belum masuk, sebenarnya kita bisa menawarkan ada istilahnya mini BTS. Mini BTS itu juga sama berfungsi sama BTS, tetapi scope coverage-nya itu lebih kecil. Oke. Nah, ketika infrastruktur sudah siap, lalu kemudian smart village ini sudah mau diterapkan di desa, apakah masyarakatnya sudah mampu menerima atau ada konsep yang ditawarkan oleh Abang aku untuk bisa mewujudkan smart village ini bisa berjalan? Konsep itu pasti ada dan kita sudah buat. Cuma pelaksanaannya harus bertahap. Mulai dari seperti tadi ada pendekatan dulu. Jadi kita hadir di sana sebagai consulting dulu. Kita advising dulu, kita berikan pemahaman dulu, kita edukasi dulu. Karena itu tadi pengimplementasian smart village itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Bisa saja anggarannya ada, tetapi keinginan warganya yang belum siap. Oke. Abang aku selama ini sudah pernah terjun ke desa? Ya, Sudah pernah menawarkan konsep ini ke desa? ya, saya sudah beberapa ketua asosiasi kepala desa yang saya sudah temui, bahkan ada juga dari Dinas Pemberdayaan Desa tingkat kabupaten dan provinsi, kami juga sering berdiskusi tentang itu. Bagaimana tanggapan mereka-mereka? Sebenarnya positif semua sih tanggapannya. Tinggal karena kenapa ini belum segera dimulai, ya kita sedunia kan tahu sekarang lagi pandemi kan. Jadi untuk interaksi langsung kemudian mengimplementasikan semua ide-ide ini butuh waktu membiarkan pandemi COVID ini berlalu dulu. Oke. Dari konsep yang Abang aku tawarkan ini, kira-kira bagaimana agar penerapannya mampu memberikan dampak dan manfaat yang positif dan maksimal? Kira-kira menurut Bang Ako penerapan smart village ini harus seperti apa agar dapat memberikan manfaat positif dan maksimal? Sama sih semua kalau penerapan teknologi informasi itu kan ada tahapan-tahapannya. Jadi mulai dari identifikasi masalah, kemudian mendesain sesuai kebutuhan end user, kemudian kita merancang aplikasinya seperti yang telah diidentifikasi tadi, kemudian melakukan uji coba, kemudian implementasi. Oke, berarti Abang Ako melakukan survei dulu gitu, Ya, survei.
Lalu kemudian memang setiap desa memiliki karakteristik yang berbeda. Iya. Jadi Smart Village ini konsepnya ada yang bisa diterapkan, ada yang tidak. Semua bisa diterapkan tapi bertahap. Berbicara tadi tentang sumber daya manusia, kira-kira Abang Ako juga ini bergerak di bidang pengembangan sumber daya manusia. Betul sekali. Jadi selain Smart Village, kita juga ada produk khusus untuk pengembangan sumber daya manusia yang kami namakan penguatan vokasional Akademi Desa 4.0. Jadi sebenarnya konsep ini hanya menyambut atau gayung bersambut lah, karena saya melihat ada celah, bukan kekurangan tetapi apa ya, dari Kementerian Desa itu membuat konsep Akademi Desa 4.0 itu, saya melihatnya setelah saya mengamati belum ada materi-materi khusus untuk bagaimana masyarakat desa ini memahami teknologi informasi. So, ini paling mendasar, soalnya bagaimana mereka membuat konten-konten untuk produk-produk unggulan desa ketika warga masyarakat desa sendiri tidak memiliki skill yang baik untuk membuat konten digital. Sebab ini kan akan dipromosikan. Jadi tahapan-tahapannya itu ada, saya buat konsepnya, kurikulumnya, mulai dari kelas digital media engineering, kemudian kelas platform developer dan SEO untuk digital marketing, kemudian terakhir kelas Internet of Things. Di situ kelas-kelas ini akan membagi skill warga desa biar tidak numpuk satu. Jadi masing-masing warga bisa belajar tentang apa sebenarnya manfaat dari technopreneurship, ya. Apa sebenarnya manfaat dari skill teknologi informasi. Nah, jadi nanti ke depannya ketika mereka sudah paham, mereka sudah mampu melakukan itu, tidak perlu lagi ada orang-orang seperti kami yang datang ke desa. Mereka bisa buat sendiri. Jadi ini kita berpikir jangka panjang bahwa jangan sampai desa juga mengeluarkan anggaran yang berulang-ulang. Kemudian vendor itu datang dari mana-mana. Dengan adanya penguatan vokasional Akademi Desa yang kami buat kurikulumnya ini, bisa saja 2-3 tahun ke depan dan seterusnya itu tidak ada lagi vendor-vendor IT yang datang ke desa, karena mereka sudah paham tentang bagaimana mengelola konten digital, mempromosikan, membuat website, membuat produk-produk IoT. Kalau ada teknologi-teknologi yang dari segi pertanian, perkebunan, semua bisa dikembangkan. Oke, selain dari tadi yang Bang Ako jelaskan tentang pengembangan sumber daya manusia, kira-kira kalau misalnya ada desa yang minat untuk menjalankan ini, bagaimana caranya? Saya dapat informasi bahwa untuk memulai itu harus ada usulan dari pihak desa. Jadi mungkin kita hanya menawarkan konsepnya, kemudian nanti dari pihak desa yang melakukan sebagai pelaksana atau penyelenggara, mungkin dari Bumdes, Karang Taruna atau UMKM yang mengundang kami sebagai mentor atau instruktur di desanya. Oke, berarti kalau jika ada desa yang berminat, nanti kita cantumkan nomornya untuk menghubungi Sendri Alsa. Bang Ako sudah siap turun? Siap. Jika ada permintaan besok atau lusa? Ya, insya Allah. Oke, sekian pembahasan kita kali ini. Lain waktu kita ketemu lagi untuk bahas yang lain. Baik, terima kasih Bang Sat.